Saudara-saudari, ikhwan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita semua. Sebelum tanya jawab, ada materi terakhir yang ingin saya sampaikan. Buah dari berbakti kepada orang tua atau kepada ibu. Buah dari berbakti kepada ibu. An Usayd bin Amr, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi imdad ahli al-Yaman. Dari Usayd bin Amr, ia menuturkan, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila datang rombongan dari Yaman, penduduk Yaman, beliau bertanya kepada penduduk Yaman tersebut, rombongan yang datang, "Afikum Uwais bin Amir al-Qarni?" Apakah bersama kalian ada Uwais bin Amir al-Qarni? Sampai suatu ketika hatta ata ala Uwais, sampai akhirnya dia bertemu dengan Uwais. Umar berkata, "Anta Uwais ibn Amir? Apakah engkau Uwais ibn Amir?" Qala na'am, ya, aku orangnya. Min Murad, thumma min Qarn? Dari suku Murad, kemudian dari suku Al-Qarni? Ya, jawab Uwais. Umar kembali menyelidik. Fakana bika barasun. Dulu engkau punya penyakit baros, kusta, khopak. Fabalikta minhu illa maudi dirham. Lalu engkau sembuh kecuali seukuran 1 dirham, masih tersisa bekasnya. Uwais kembali menjawab, na'am, ya. Ditanya lagi oleh Umar, alaka walidah, apakah engkau memiliki seorang ibu? Qala na'am. Dengarkan wahai saudara, dengarkan wahai saudariku, dengarkan buah dari birrul walidain, khususnya birrul Setelah informasi yang ingin diketahui oleh Umar lengkap, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a imdadi ahli Yaman." Akan datang nanti kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman. Min Muradin, thumma min Qarni. Dari suku Murad, kemudian dari suku Qarni. Kana bihi barasun. Dia punya penyakit khopak, kusta. Fabari aminhu illa mawdi'u dirham. Lalu dia sembuh kecuali seukuran 1 dirham di tubuhnya. Lahu walidah. Dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais belum lahir. Uwais belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahu walidah. Dia memiliki seorang ibu. Lahu walidah huwa barun biha. Dan dia berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas Allah, berdoa meminta sesuatu, niscaya Allah akan kabulkan doa Uwais itu. Lihat, perhatikan buah dari berbakti kepada ibu. Doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ibu dan dia berbakti kepadanya. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Hai Umar, jika engkau bisa Uwais al-Qarni itu, jika engkau bisa meminta Uwais al-Qarni beristighfar memohon ampunan kepada Allah untukmu, lakukan. Ini derajat orang yang berbakti kepada ibunya di sisi Allah. Sampai Umar, sahabat yang mulia, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau berjumpa dia, minta dia beristighfar kepada Allah untukmu, kalau engkau bisa. Lalu Umar berkata kepada Uwais, "Fastaghfirli. Hai Uwais, beristighfarlah, mohon kepada Allah agar Allah mengampuni. Mohonkan ampunan untukku dari Allah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Buah dari berbakti kepada wahai saudara-saudari. Jika engkau dapatkan jalan di hadapanmu tertutup, beban menghimpit dirimu, tidak ada lagi tempat mengadu, maka berdoalah kepada Allah. Lalu jenguklah orang tua, senangkan dan bahagiakan hatinya, minta dia berdoa kepada Allah. Dengan itu mudah-mudahan kesulitan, kesusahan, beban berat yang menghimpitmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku,
Berbaktilah kepada orang tua kita, niscaya kelak anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Berbaktilah kepada ibu kita, niscaya kelak anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dosa kaum muslimin. Semoga Allah mengampuni dosa ibu bapak kita, merahmati keduanya, dan semoga Allah menempatkan mereka di atas surga-Nya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saudara-saudari, karena cuaca juga nampaknya akan hujan, kita segerakan tanya jawab. Jadi silahkan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Untuk akhwat juga silakan tulis pertanyaan. Dan di akhir kajian kita, majelis kita, nanti akan ada hadiah, kuis. Jadi ada pertanyaan. Saya akan ajukan pertanyaan dari materi kita yang telah kita dengar bersama. Lalu siapa yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Ada 4 buku yang disiapkan untuk hadiahnya. Baiklah. Ada pertanyaan yang sudah sampai kepada saya. Ustaz yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Begini Ustaz, kenalkan saya seorang ibu rumah tangga, usia sudah senja 60 tahun lebih. Buri kasih. Hatiku terungkap sedih, sendu mendengar kajian Ustaz. Rasanya saya juga sudah berbakti kepada orang tua, tetapi rasanya baru sebesar debu pun belum. Sedang ibuku sudah meninggal. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon tausiah dari Ustaz. Kepada ibu yang lagi bersedih, apabila ibu kita sudah meninggal, maka cara kita berbakti kepadanya, yang pertama, jangan pernah lewatkan setiap kita berdoa kepada Allah, maka mintalah Allah mengampuni dia, merahmati dia, melapangkan kuburannya, menjauhkan dia dari fitnah dan azab kubur, menjauhkan dia dari azab neraka. Bahkan itu bentuk bakti yang paling bermanfaat kepada ibu kita. Kemudian yang kedua, ziarahi kuburannya. Rasulullah SAW, ibunya kafir, tetapi dia ziarahi kuburannya, walaupun tidak boleh mendoakan. Kemudian berbuat baik kepada anak-anaknya, artinya kakak adik kita, walaupun mungkin beda ayah, berbuat baik kepada dia. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada sahabat-sahabat ibu kita, teman-temannya, walaupun sepeninggal dia. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa wahai ibu, setiap kali anak itu beramal soleh, maka orang tuanya mendapatkan manfaat. Bukankah Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengkhabarkan bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu wafat, mati, terputus amalannya, tidak akan ada lagi kelanjutan setelah dia mati itu kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang engkau ajarkan dahulu kepada orang-orang lain. Aw waladun salih yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh. Jadi mendidik diri kita menjadi anak yang saleh dan salihah itu bakti kepada kedua orang tua. Menjaga diri kita dari maksiat itu bakti kepada kedua orang tua. Istiqomah di atas agama Allah itu bakti kepada kedua orang tua. Apapun amalan kita, amal saleh kita yang diterima oleh Allah, orang tua kita mendapatkan pahala sekalipun dia sudah meninggal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm, "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Bahwasanya setiap manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Dan anak, sebagaimana di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Ahkamul Janaiz, al-waladu min kasbi walidihi. Anak itu termasuk hasil usaha orang tuanya. Maka dia berhak mendapatkan pahala dari amalan-amal ibadah anaknya. Maka tingkatkan takarrub, qurbah kepada Allah. Jauhkan diri dari maksiat.
Ustaz, Ana mau bertanya. Ana pelajar SMA umur 16 tahun. Yang pertama, ibu Ana sudah meninggal. Saya merasakan kasih sayangnya dalam waktu 5 tahun. Saya merasa belum berbakti kepadanya. Bagaimana cara berbakti kepada beliau? Sama seperti jawaban tadi. 2, sekarang bapak saya mempunyai istri lagi. Ibu tiri saya sangat baik kepada saya. Meski terkadang saya juga bertengkar dengannya. Bagaimana cara saya berbakti kepada beliau? Ya, Anda tetap harus berbakti juga kepada ibu tiri Anda. Karena dia juga sebagai ibu Anda semenjak dia menikah dengan ayah Anda. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna," tidak termasuk golongan kami. Anda wahai saudaraku ingin masuk golongan siapa kalau bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, "Laisa minna," siapa yang tidak termasuk golongan kami itu? "Man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana," yang tidak menghormati, memuliakan yang lebih tua. Apalagi itu adalah istri ayahmu, ibu tirimu. Dan juga orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil atau lebih muda. Maka berbuat baiklah, sopan santun dan bantu, jangan menyakiti hati istri bapakmu. Karena kalau engkau menyakitinya dan dia tidak bersalah, berarti engkau telah durhaka kepada ayahnya. Karena dia adalah istri ayahmu. Ustaz Abu Zubair, Ustaz, akhir ini terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang berjenggot dan bercelana cingkrang. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa jenggot dan celana cingkrang identik dengan terorisme. Apa nasihat Ustaz untuk para penuntut ilmu dalam menyikapi hal ini? Nasihat saya kepada seluruh kita, diri saya dan teman-teman, rekan-rekan, sahabat semuanya, sesama penuntut ilmu. Bersabar di atas jalan Allah. Tetap bersabar, teguh dan istiqomah. Tidak perlu mensikapinya dengan emosi dan tindakan-tindakan yang hanya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Apa yang kita rasakan? Tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu belum seberapa dibanding yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi. Apakah Anda mengira bahwa menempuh jalan yang hak itu tidak diuji? Tidak, wahai saudaraku. Apakah Anda menduga untuk masuk surga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mendapatkan cobaan yang berat? Tidak. Anda wahai saudaraku, Anda wahai saudariku, jika Anda tidak yakin bahwa Anda akan diuji di atas jalan yang hak ini, dan jika Anda tidak tahan, tidak sabar di atasnya, Anda akan binasa, Anda akan gagal, Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Orang-orang sebelum kita sudah diuji oleh Allah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, tetapi dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Di sana akan tampak kesejatian iman dan siapa yang berpura-pura. Maka sabar. Di akhir zaman ini karakternya memang memegang teguh sunnah itu laksana menggenggam bara api. Tidak boleh dilepaskan karena itu agama kita, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita bersabar. Hadapi dengan ilmu. Teladani sikap-sikap para ulama di masa-masa banyak fitnah. Insyaallah kemenangan itu hanya kesabaran sesaat. Jika kita sabar, teguh dan istiqomah, kabut akan tersingkap, masyarakat akan bisa menilai dan tahu siapa yang betul-betul di atas sunnah, siapa yang hanya berpura-pura, atau siapa yang menyimpang dari jalannya. Jadi penangkapan-penangkapan itu tidak perlu membuat kita khawatir. In tansurullah yansurkum. Jika kita menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Menolong Allah apa? Amalkan Islam, pelajari Islam, amalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah yang ditangkap itu memang orang-orang yang memang pada prakteknya apa yang mereka terapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagian saudara-saudari kita yang berpandangan negatif terhadap kita, terhadap Anda, terhadap siapapun yang menegakkan sunnah.
berdakwah kepada jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan mereka jahil, tidak mengerti dan tidak paham, hanya mendengar dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, berjuanglah untuk membuat mereka paham. Berusahalah membuat mereka itu mengerti. Tentunya dengan ini, berdakwah dengan lembut dan juga memahami kondisi mad'u tersebut. Nah, banyak cara dalam berdakwah, bukan berdebat saja, bukan berbantah-bantah saja, bukan ceramah saja. Setiap kita berada di posisinya masing-masing untuk menyebarkan sunnah. Anda bisa berdakwah dengan memberikan hadiah. Anda bisa berdakwah dengan mengirimkan SMS. Anda bisa berdakwah dengan menghadiahkan kaset-kaset. Anda bisa berdakwah dengan mencarikan dia teman yang baik yang akan mengajak dia. Banyak cara untuk berdakwah, mengajak orang kepada jalan yang baik. Allahu a'lam. Bagaimanakah seharusnya sikap seorang anak yang haus akan kasih sayang ibunya, yang ibunya hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan neneknya pun ditelantarkan. Setiap sang anak bilang, yang ia dapati adalah sakit hati atas sikap ibunya terhadapnya, dan ibunya jauh dari agama. Bahkan sholat pun kadang ditinggalkan. Ketika diingatkan oleh anaknya, maka anaknya dimarahi. Perhatikan sikap para sahabat kepada orang tua mereka. Bukankah Mus'ab bin Umair, ibunya kafir, menghalangi dia untuk beriman? Bahkan menyiksa dia, mengurung dia di dalam kamar, kemudian memasukkan asap ke dalamnya. Bukankah itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga kafir, menghalanginya untuk beriman, tidak membiarkannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tetap berbakti dalam hubungan ibu dan anak. Perbuatan baik kita tetap harus kita berikan kepada dia. Cuma hak hubungan agama, doa kepada Allah untuk dia agar diampuni, itu tidak ada. Mentaati dia yang bertentangan dengan agama, itu tidak ada. Tetapi mensikapi dia, bermuamalah dia dengan baik, sopan, santun dan lembut, itu perintah Allah. Tadi sudah kita bacakan ayat yang di surat Luqman. Maka Anda harus tetap mensikapi dia dengan baik. Kalau dia marah, diam saja. Tidak perlu dilawan, tidak ada gunanya. Apapun yang Anda sampaikan, sekalipun Anda seorang ustaz yang terkenal, mendapatkan gelar doktor, dia akan tetap memanggil Anda nak, le, tetap seperti itu. Dia tidak akan memanggil Anda ustaz, doktor, dia tetap menganggap Anda anaknya yang dulu kecil. Maka kita harus bisa memahami kondisi orang tua kita. Jangan angkuh dan sombong dengan hadis yang sudah kita hafal, dengan ayat yang sudah kita hafal, dengan gelar-gelar yang sudah kita dapat, dengan masa yang banyak mengikuti kita, tidak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibandingkan bakti, pahala berbakti kepada kedua orang tua. Maka sikapi dia dengan baik dan jangan pernah berhenti mendoakan dia. Ya Allah, tunjukilah ibu saya. Bukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Bimbing dia untuk menempuh jalan yang hak. Lunakkan hatinya. Wahai Allah yang maha memberi petunjuk. Pandai-pandailah Anda berdoa. Tidak bisa seperti itu, bahasa Jawa juga boleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan, mau tanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk sabar dan memberi pengertian kepada orang tua yang masih awam dan kadang tercipta perselisihan mengenai agama yang benar? Biasanya perselisihan yang terjadi antara anak dan orang tua dalam kasus-kasus seperti ini karena anaknya ketika dia menyampaikan kebenaran, dia menyamakan ayahnya atau ibunya itu dengan teman dia. Dianggapnya sama saja. Lalu dia mendukung, menggurui, padahal dia anaknya yang masih kecil. Saya sudah katakan tadi, siapapun Anda, apapun gelarnya, dia tetap menganggap Anda anak. Maka saya katakan sekali lagi, berdakwah itu bukan berarti berdebat. Tidak harus berdebat, tidak harus berbantah-bantahan. Untuk berdebat itu ada ahlinya. Untuk berbantah-bantahan itu ada orang yang pantas untuk itu. Kalau Anda berbantah-bantahan, berdebat akhirnya bertengkar, menimbulkan orang yang lebih besar. Nah, kalau dia tidak bisa menerima penjelasan Anda, bukan dia tidak menerima Al-Quran atau hadis itu, tetapi mungkin karena cara yang menyampaikannya belum betul, atau dia tidak percaya kepada Anda, bukan tidak percaya kepada apa yang disampaikan. Nah, bisa Anda dengan cara
Bisa Anda dengan cara meletakkan buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan yang bermanfaat di rumah. Tidak perlu Anda berikan kepada dia langsung, diberikan mungkin dia tidak mau. Di mana dia biasa duduk minum teh? Di mana dia biasa duduk minum kopi? Baca koran, letakkan dekat di situ buku. Sekali dua kali majalah-majalah yang bagus dan disamakan pembahasan yang temanya seputar tauhid. Itu apa? Ayah Anda misalnya perokok, mencukur jenggotnya, isbal, tapi dia tidak lalai sholat. Nah, mana yang penting? Dahulukan menyadarkan dia akan pentingnya sholat. Karena kalau dia memanjangkan jenggotnya, tapi dia tidak sholat, itu tidak akan bermanfaat. Tapi dia sholat dan dia bermaksiat karena melanggar sunnah Nabi, insya Allah itu akan mudah-mudahan bisa ketika kebaikan lebih banyak daripada kesalahan, mudah-mudahan akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan mudah-mudahan suatu saat dia mendapat petunjuk, tidak ya? Dan terus bertahap dakwah tersebut. Nah, Anda harus paham. Jadi tumbuhkan cinta dia kepada Allah, kepada Rasulnya. Pilihkan buku-buku tentang hakikat tujuan hidup manusia itu apa untuk mengibadahnya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, tentang tauhid dan tentang syirik, karena itu yang asal. Dan itu dakwah pertama Rasulullah SAW. Sambil pelan-pelan diikuti mengajarkan dan menanamkan yang lain. Berikan kaset-kaset, berikan kaset-kaset di rumah itu. Nah, kalau belum juga, Anda harus sabar. Tidak semudah membalik telapak tangan. Ketika Anda berdakwah kepada orang dan dia sulit menerima, bayangkan bagaimana dahulu Anda menerima dakwahnya. Bukankah sebagian kita awalnya berat menerima? Sebagian kita menganggap ajaran apa ini? Paham apa? Sedikit haram. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Sampai akhirnya Allah memberi kita hidayah. Dengan proses yang berbeda-beda. Dan kita harus bisa memberi dia kesempatan untuk berpikir. Tidak bisa dipaksa-paksa. Rasulullah SAW pamannya kafir bersama dia. Dia ajak masuk Islam tidak mau. Apa yang dilakukan? Kita berbuat baik kepada pamannya. Orang tua kita masih muslim, alhamdulillah. Cuma karena jahil, awam dan tidak mengerti serta tidak tahu. Anda harus sabar. Saya sudah sabar. Sekian tahun, berapa tahun? Nabi Muhammad 950 tahun berdakwah tidak turut, tidak putus asa. Tapi saya dimarahi dia Ustaz. Rasulullah SAW diusir dari Taif, dikejar, dilempar. Datang malaikat diutus oleh Allah. Kalau engkau mau wahai Rasulullah, kamu tapi putus asa beliau, hilang harapan dia, dendam dan marah dia tidak. Bahkan dia berkata tidak. Saya berharap dari tulang sulbi mereka kelak lahir orang-orang yang mentauhidkan beribadah kepada Allah. Seorang dai harus memiliki harapan yang besar. Jika kita yang luas tidak mempersempit dakwah dengan berputus asa. Mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya mengalaminya bagaimana berdakwah kepada orang tua. Biasanya anak-anak muda itu ketika dia awal-awal mengenal Islam itu, mengenal manhaj ini, yang hak ini, apa saja yang nampak berseberangan dibantahnya, dihantamnya di tengah keluarga, gambar, tab semuanya, apa semuanya, lengkap pokoknya harus seketika itu juga berubah. Begitu juga yang saya rasakan awal-awal mula belajar mengenal dakwah, berdebat dengan orang tua. Apalagi ketika itu ayah saya adalah seorang dukun. Ayah saya seorang dukun. Bahkan dia mengaku menurut dia, pengakuan dia dikawal oleh malaikat Jibril, Mikail, dan 2 orang malaikat lagi. Padahal itu jin-jin itu. Dia memiliki ritual-ritual sekali seminggu itu ada 1 hari dan dia tidak boleh dijambi. Dia berkomunikasi dengan jin-jin itu. Orang-orang datang berobat kepada dia. Banyak jimat-jimat dan segala macamnya. Waktu kecil ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu dia itu, mengajarkan bagaimana membuat orang itu bisa gila, bagaimana membuat orang itu begini, bagaimana begini begitu. Saya duduk di sampingnya ketika saya masih sekolah dasar, karena saya anaknya yang paling besar. Ketika itu belum tahu. Dia berharap saya menggantikan dia. Setelah alhamdulillah Allah menunjuki hidayah kepada Allah, memberikan hidayah untuk menempuh jalan yang hak ini. Mulai terjadi pertentangan sampai akhirnya ayah saya marah. Karena sikap kita berdebat, kita bantah seenaknya saja. Terkadang bahasa kita itu tidak menghargai orang tua. Ketika ayah saya marah, saya suka kamu itu hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, tapi jangan sampai keluarga kita tidak dipakai oleh masyarakat. Dia seorang tua seperti itu.
Nah karena kejahilan kita waktu itu saya jawab, bumi ini kan luas ya. Dimanapun kita bisa tinggal. Kalau tidak boleh sama orang di sini kita bisa pindah ke tempat lain. Itu kata kita. Kalau betul-betul diusir pun mungkin bingung juga. Tapi karena kita jahil dalam berdakwah, bertengkar. Jadi keluarga saya itu di kampung saya memegang satu tombak. Tombak pusaka suku tersebut. Jadi setiap tahun tombak tersebut diarak keliling kampung beramai-ramai. Tombak itu dipanggil nenek lagi. Iya, sampai sekarang. Diarak keliling kampung. Itu keluarga kami yang memegang. Diarak keliling kampung, kemudian nanti dimandikan di masjid. Setelah selesai dimandikan, masyarakat berebutan mengambil air. Kalau di sini mungkin sapi ya, agak berbau. Berusaha tombak. Berebut, waktu saya kecil mengalami, disuruh minum, airnya dibawa pulang, untuk dan segala macam. Untuk apa? Tolak balik. Asal ada pernikahan, dia harus disandingkan di dekat dengan sin itu. Dengan kayak sin-sin ini dimandikan secara khusus. Itu setiap tahun. Setiap ada musibah-musibah atau masalah-masalah di kampung tersebut. Nah ketika terjadi perdebatan, kita juga membantahnya. Hati-hati, kamu nanti bisa bahaya, kualat, ini dan segala macam. Betul kita membantahnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi cara kita kepada orang tua itu yang membuat dia tidak menjadi. Sampai akhirnya, setelah ilmu bertambah, pengalaman pun bertambah, guru pun bertambah, akhirnya coba berpikir lagi. Mungkin selama ini tidak benar orang dalam berdakwah. Apa saja? Saya cari celah apa kesukaan ayah saya dan bagaimana membuat dia suka. Maka saya tidak berbicara dalam masalah dakwah. Yang penting selama itu tidak bertentangan dengan agama Allah, saya berusaha membuat dia tersenyum, senang dan bahagia. Saya semakin sering berkomunikasi, semakin sering dekat, membantu apa saja. Kemudian ayah saya ini suka membaca. Saya letakkanlah majalah-majalah kita, buku-buku di meja di tempat dia biasa pagi-pagi atau sore-sore minum teh sambil masyarakat, sambil nongkrong di depan rumah. Tidak pernah disentuh. Tapi lama-lama dia baca koran, habis baca koran itu bosan, apalagi dilihatnya apa itu negara sunnah kayak gitu. Tetapi lambat laun dia penasaran juga, apa sih yang dipelajari oleh anak saya ini? Majalah ini pula yang ditaruh. Sudah menumpuk majalah itu tidak dibaca-baca, dia baca di belakang saya. Dia baca. 5 tahun berselang ketika saya selesai kuliah. 4 tahun setelah itu saya selesai kuliah. Saya ingin tahu ayah saya. Saya katakan kepada dia, ya, sekarang saya mau terjun di medan dakwah. Nanti tentu ada orang yang tidak suka dan segala macam. Kenapa? Saya ingin belajar. Belajar apa? Ilmu yang dulu itu, yang ayah ajarkan dulu itu. Saya ingin belajar untuk jaga-jaga diri. Apa kata ayah saya ketika itu? Sudah, tidak ada gunanya. Semua itu sudah ayah tinggal. Tidak benar semuanya. Dan memang itu dibuktikannya, keduanya tutup. Dan tidak ada lagi orang yang datang. Kalau ada orang datang ditolaknya, berobat. Dan sejak itu dia memang hadir di majelis-majelis ilmu. Sampai akhir hayatnya dia membela dan mendukung saya untuk berdakwah. Bahkan di rumah itu diadakan majelis ilmu. Ditinggalkan semua. Harus sabar, beri kesempatan dia untuk mencerna memahami. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita ilmu kita sedikit berdebat pula, cara menyampaikan kita tidak benar. Begitu juga saudara-saudara saya tidak tahu, alhamdulillah sekarang sepupu-sepupu saya yang dahulu menentang sekarang sudah mulai mengaji. Tanpa saya ketahui ternyata mereka juga mendengarkan, mengikuti. Padahal dulu paling menentang dengan keras. Jadi kita harus sabar dan senantiasa mendoakan saudara-saudara kita itu agar mereka diberi petunjuk. Nah begitu juga Anda. Setiap ayah dan orang tua kita berbeda-beda. Ibu kita berbeda-beda. Tentu Anda sebagai anak tahu bagaimana cara telah bisa masuk ke hati dia. Nah pelajari itu. Ustaz, ibuku menginginkan agar aku bekerja di kantor dan berkarir. Tetapi aku ingin bekerja sendiri, wirausaha.
Karena aku takut apabila kerja di kantor akan hilang kesempatan untuk belajar din. Serta perusahaan biasanya, dan begitulah keadaannya, menuntut agar mencukur jenggot dan isbal. Tolong nasihat antum, Ustaz. Kalau memang tempat bekerja di kantor itu menghalangi Anda untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan orang tua Anda memaksa, tidak wajib Anda mentaati dia. Tetapi Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda tanpa ditipu pun bisa berusaha sehingga senang hati dia. Tapi kalau Anda bekerja di kantor enggak juga, ini enggak juga, bekerja pun malas-malasan, masih bergantung juga kepada kedua orang tua, bagaimana orang tua akan bisa menilai bahwa apa yang kita pelajari itu baik? Pemuda muslim harus punya semangat, harus punya kinerja yang kuat, tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, di sebagian kantor memberikan kebebasan kepada karyawannya. Banyak juga ikhwan-ikhwan kita yang bekerja di kantor-kantor, tetapi dia bisa mengamalkan Islam, tetap bisa belajar, tetap bisa mengaji. Maka pilihlah tempat bekerja yang tidak menghalangi Anda untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, pilihan mana yang tepat? Istri atau ibu? Ana seorang ikhwan telah menikah dan ana mempunyai seorang ibu janda. Ana sebagai perempuan, tapi istri ana tidak bisa dengan ibu ana. Tidak setuju kalau ibu ikut bersama kami dengan alasan yang tidak tepat. Seandainya harta ana diambil ibu ana tidak minta izin ana, apakah halal, Ustaz? Harta anak sebenarnya adalah harta orang tua. Kalau ibu kita membutuhkan sampai dia mengambil harta kita, itu pertanda kita melupakannya. Dan nasihat saya kepada Anda, kewajiban berbakti kepada ibu, jangankan kepada istri. Tidak ada satupun ayat setelah memerintahkan beribadah kepada Allah, memerintahkan taat kepada istri. Yang ada itu malah menyebutkan bahwa anak, istri, harta itu adalah fitnah. Ada ayat yang mengatakan ibu, ayah itu adalah fitnah. Ada hadis yang mengatakan ayah, ibu itu fitnah. Tidak. Yang ada itu istri dan anak itu fitnah dan istri. Anda sudah milih. Nah, Anda harus bisa mendidik istri Anda. Mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada dia bahwa kelak dia akan menjadi seorang istri. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa menerima? Caranya Anda juga harus bisa juga bersikap yang baik kepada ibu dia. Tunjukkan bahwa sekalipun itu bukan ibu kandung Anda tetap baik kepada dia. Kalau perlu dibantu, kalau kita berlebih kita beri. Sehingga akhirnya dia, bagaimanapun kecemburuan dia sebagai istri tetap ada, akhirnya terobati. Ternyata suami saya bijaksana. Dia tidak berat sebelah. Walaupun sebenarnya ibu Anda lebih berhak. Tetapi ini trik kita untuk memahamkan dia. Nah, ketika dia butuh, ibunya bantu agar dia paham ternyata ketika ibu kita butuh bantuan orang. Bagaimana dengan ibu suami? Nah, kemudian berusahalah menjaga hubungan mereka. Selanjutnya, jikalau Anda punya saudara-saudara dan ibu Anda itu tinggal dengan saudara-saudara Anda yang laki-laki yang lain, tidak ada yang memukul saya, sering menyiksa dan menyakiti saya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya tidak tahu apakah ini durhakanya anak atau ayah yang durhaka kepada anak. Jadi kita harus introspeksi diri. Saran saya, beri nasihat kepada istri, ajak dia belajar ilmu agama. Tidak akan ada yang bisa merubah karakter dan akhlak kecuali kebenaran dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah. Sambil ini kita ada sisa pertanyaan lagi, nanti kita selang-seling kita ajukan pertanyaan. Kalau tadi antum yang bertanya, sekarang anda yang bertanya. Untuk ikhwan-ikhwan tadi, kalau apa bagaimana menjawabnya? Ikhwan aja. Ya, tapi janganlah aku juga perlu dikasih hadiah, masa ikhwan saja. Apa bedanya? Hah? Gimana? Cara menjawabnya, yang menjawab tulis di kertas, tulis nama, siapa yang paling benar nanti diberi. Siapa yang paling benar, diberi waktu. Misalnya 3 menit atau 1 menit. Jawab, tulis nama, ajukan ke depan. Nanti kita lihat. Ya? Jadi untuk
Ikhwan dah. Ya nanti lama-lama malas lagi akhwat minta ikhwan aja. Mau jalan untuk akhwat. Mana yang mana saja lah. Hadiah pertama wasiat emas Syekhul Islam abad ini Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyongsong fajar kemenangan Islam. Disusun ulang dan diberi catatan oleh sang murid pilihan Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali. Ini hadiah pertama. Pertanyaannya, dicari yang sulit-sulit. Yang saya pun susah mengingatnya dari kajian kita tadi. Siapa? Siapa yang berkata, yang mengatakan kalimat atau mengucapkan kata-kata la hatta bi jafratin wahidah, ketika seseorang berkata kepada dia, wahai titik, apakah aku sudah berbakti kepada kedua orang tua? Dia duluan, lebih dulu katanya. Bukan karena di depan saya, tapi sudut mata saya melihat dia duluan. Afwan. Umar bin Khattab. Ada pertanyaan? Ibnu Umar. Siapa nama antum? Nofra. Jadi yang betul jawaban dari Nofra. Akhuna, saudara kita Nofra. Jadi bukan Umar, tetapi anaknya Umar. Ibnu Umar. Ya, silakan Nofra. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya masih buku yang sama. Ibu-ibu, akhwat, siap-siap tapi nanti ini. Ibu-ibu yang paling tebal hadiahnya, bundel majalah Wildan. Kan cocok itu. Paling tebal. Pertanyaannya, kenapa bakti kepada ibu lebih didahulukan daripada kepada ayah? Siapa bisa menjelaskan? Ulang lagi, silakan. Siapa yang mengatakan kepada seseorang, jangan berjalan di depan ayahmu dan jangan duduk lebih dahulu daripada dia? Lalu siapa pula yang meriwayatkan asar ini? Saya ulangi lagi. Nanti ketika saya katakan mulai, silakan jawab. Silakan tulis pertanyaan jawabannya. Siapa yang berkata kepada seseorang, jangan berjalan di depan ayahmu, jangan duduk lebih dahulu daripada dia, dan siapa imam yang meriwayatkan asar ini? Silakan mulai. Ditulis dan diajukan di depan. Berapa menit ya? 2 menit aja. Bagaimana akhwat?
Saudariku, wanita muslimah, sudah ada jawaban? Diopor ke depan. Suruh mungkin anaknya bawa ke depan atau dikirim ke bawah. Hah? Sudah hampir 2 menit ini. Sedikit lagi. Tidak ada? Ada. Cepat-cepat waktunya habis lagi. Oh, jangan. Oh gitu. Iya, waktunya habis. Cuma ada satu yang sampai ke sini. Dari Ummu Hafsah. Yang menjawab adalah Ummu Hafsah. Yang berkata itu Imam Hambal, yang meriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih dahulu hidup dari Imam Ahmad. Gimana ini? Yang meriwayatkannya betul Imam Bukhari. Tetapi yang berkata bukan Imam Al-Bukhari. Yang berkata adalah Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi bagaimana ini setengah? Baiklah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk ikhwan, saya jawab dulu pertanyaan. Ibu saya sering menangis karena ayah marah-marah. Karena memang ayah orangnya keras dan egois. Ibu juga sudah memaklumi watak ayah yang seperti itu. Oh, jadi ibunya sudah maklum. Tapi setiap kali ayah marah, ibu tak kuasa menahan air mata. Saya pun tidak tahu harus berbuat apa. Karena saya masih sangat belia. Saya tidak bisa menghibur ibu saya yang sedih. Apa yang bisa saya lakukan kepada ibu? Ananda, karena dia masih belia. Ananda, ketahuilah. Sesungguhnya ketika ibu tak kuasa menahan air mata, dia sedang berkeluh kesah. Tetapi air mata itu adalah bahasa wanita. Jadi bukan dia tidak berbicara. Dengan air mata itulah dia menghapuskan kesedihan dia. Nah, Anda bagaimana? Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, apalagi Anda mengatakan bahwa ibu Anda sudah paham dan mengerti watak ayah Anda. Tinggal lagi, kalau ibu Anda menangis dan dia seorang diri, Anda bisa datang kepada dia, hapus air matanya, cium kepalanya, dan hibur dia. Hibur dia, kalau Anda bisa. Jika tidak, Anda bisa mendoakan dia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia dan untuk ayah Anda agar tidak lagi pemarah dan tidak egois. Kemudian yang berikutnya, cari ceramah-ceramah, kajian tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Coba hidupkan di rumah. Nanti ayah mendengar, oh begitu Rasulullah. Dia tidak pernah memukul istrinya. Dia tidak pernah membentak istrinya. Dia tidak pernah menghardik istrinya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada istrinya. Subhanallah. Alangkah indahnya rumah tangga jika sang suami seperti itu. Nah, atau cari buku-buku seputar itu. Nanti letakkan di rumah untuk dibaca oleh ayah, mungkin dia sadar. Ternyata selama ini sikap saya kepada istri saya keliru. Saya egois. Saya tidak memahami bahwa dia itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Saya tidak memahami kalau dia itu ternyata dimisalkan oleh Rasulullah dalam hadis yang dhaif, dia itu seperti botol atau gelas kaca. Ternyata wanita itu senang dipuji, senang dibujuk, senang dirayu, bukannya senang dimarahi. Mudah-mudahan berubah sehingga lebih harmonis kehidupan ayah ibu kita. Allah. Pertanyaan berikutnya. Karena ibu-ibu tidak ada yang bisa menjawab, saya pindahkan al-widan ini untuk ikhwan. Ketika ibu kita telah wafat, sebutkan beberapa bentuk bakti kita kepada ibu kita setelah wafat. Dia duluan.
Dia dong sebelum yang lain dia dulu. Silakan. Iya, ahsan. Bagus. Silakan. Jazakallah khair. Siapa nama Anda? Heri. Masyaallah. Allah ya. Tinggal satu lagi terakhir. Satu lagi untuk ikhwan-ikhwan. Karena akhwat tadi tidak menjawab. Dan buktinya tidak diambil oleh ikhwan. Tapi kalau ikhwan tidak dapat menjawab, saya lemparkan kepada akhwat. Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Uwais bin Qarni? Uwais al-Qarni. Naam. Ahsan. Tafadhal. Riwayat Muslim. Hayakallah. Siapa nama antum? Fadli. Zul Fadli, masyaallah. Barakatuh. Baik, ikhwan akhwat semuanya. Menambah hadiah satu lagi. Oh gitu. Hadiah spesial ini. Mana kasetnya? Oh gitu. Nanti nggak tahu hadiahnya, memberikan sesuatu yang belum kita miliki. Ya, nanti karung seperti kucing dalam karung. Biar menarik apa kasetnya? Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup majelis kita. Ada 3 doa yang tidak ada hijab pembatas antara dia dengan Allah. Sudah angkat tangan semua. Nah, sebutkan baik. Sebutkan 3 perkara tersebut dengan berurutan sesuai dalam lafaz hadis itu. Siapa yang di luar ini? Panitia silakan dulu. Saya tidak lihat. Kalau di depan aja. Depannya ini. Maaf ya ini. Jangan ambil dulu, jawab dulu. Iya. Suai. Kata orang Melayu, suai. Silakan, tafadhal. Ahsan. Suaya. Ya, kamu. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tiap rasa hampir separuh hari kita bersama. Tentu banyak salah dan khilaf yang terlontar dari lidah saya. Maka terima kasih atas kebersamaan kita di sini. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Jika tidak di dunia, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.